mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ketiga dengan judul 7 tahun setelah kematian Dajjal. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dengarkan baik-baik kisah tentang setelah terbunuhnya Dajjal. Baiklah, segera akan kita ikuti. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Setelah matinya Dajjal, manusia kemudian hidup dengan damai selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Sampai akhirnya Allah mengutus angin yang sejuk dari arah Syam. Maka setiap orang yang di dalam hatinya memiliki kebaikan dan iman, walaupun seberat biji sawi, akan dicabut nyawanya. Sampai-sampai seandainya seseorang masuk ke tengah gunung, niscaya angin itu akan mengejar dan mencabut nyawanya. Maka tinggallah orang-orang yang jahat di muka bumi. Mereka hidup seperti burung, yakni berlomba kepada kejahatan, dan berjiwa seperti binatang buas, yakni saling bermusuhan dan mendolimi. Mereka tidak mengenal kebaikan lagi dan tidak menolak kemungkaran. Kemudian menjelmalah syaitan di tengah-tengah mereka. Ia berkata, "Tidakkah kalian menyambutku?" Demikian dikatakan oleh syaitan. Mereka pun bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka syaitan memerintahkan mereka agar menyembah berhala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang diperintahkan oleh syaitan, yakni agar menyembah berhala. Padahal ketika itu mereka mendapatkan rezeki yang terus mengalir dan kehidupan mereka makmur sekali. Kemudian ditiuplah sangkakala, yakni tanda hari kiamat telah datang. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya, melainkan mengalihkan perhatian dan mengangkat kepalanya. Orang yang pertama kali mendengarnya adalah orang yang sedang memperbaiki telaga untanya. Maka orang itu kemudian mati. Selanjutnya mati pula seluruh manusia. Kemudian Allah menurunkan hujan gerimis. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya, yakni kembali ke asal penciptaannya. Kemudian ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya. Saat itu bangkitlah manusia untuk menunggu, yakni menunggu keputusan Allah. Kemudian dikatakan, "Wahai sekalian manusia, marilah menghadap Rabb kalian. Tegakkan mereka karena mereka akan ditanya." Yakni ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan, "Keluarkanlah bagian untuk menjadi penghuni neraka." Terdengar jawaban, "Berapa?" Dari setiap 1000 orang 999, yakni untuk jadi bagian penghuni neraka. Maka itulah hari kiamat yang membuat anak kecil segera beruban, yakni putih rambutnya, dan pada hari itu terbuka segala kedahsyatan. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah nyata yang akan terjadi di yaumul akhir. Anak-anakku sekalian, kita berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Sumber hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin nomor 1810.